Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal, yaitu di bab dinamika ya, kesetimbangan benda tegar, yaitu ada satu soal mengenai torsi. Ini kita ambil dari buku Martin Kanginan nomor 1 yang A ya. Khusus video ini kita mau membahas 1A saja. Sudah diketikkan soalnya, kita buat catatan-catatan dahulu, lalu kita jawab soalnya ya. Oke. Yang pertama-tama ya, kita buat catatan di kertas yang berbeda. Ya, yang pertama-tama tuh begini sebenarnya ya. Torsi ya, itu lambangnya begini, adalah sebenarnya F dikali R. Nah, begitu. Jadi misalnya gini nih. Nah, ini ada titik pusatnya di O gitu. Lalu ini R-nya di sini, lalu ada F-nya. Nah, begitu ke sana. Nah, ini membentuk siku-siku. Gitu ya. Torsi itu apa ya? Torsi itu momen gaya. Momen gaya atau torsi, kalau bahasa sananya bacanya tau gitu ya. Newton meter atau meter Newton boleh. F nya itu gaya, satuannya Newton, R nya lengannya meter ya, itu dianggap aja istilahnya yang enak aja apa gitu ya. Nah, ini begitu. Nah, sekarang kita ada perjanjian dahulu. Ini sebenarnya cuma perjanjian saja ya, untuk buku Martin Kanginan perjanjian ya. Kalau arahnya lawan jarum jam itu jadinya positif. Kalau searah dengan jarum jam itu jadinya negatif. Maksudnya begini, ini titik pusatnya kan di O ya, di sini ya. Ini seperti jangka, tancap jarumnya di sini, tancap di O nya, lalu pensilnya itu di F. Nah, lalu ada yang dorong. Nah, dorongnya kemana? Ke atas ya, tung. Nah, kira-kira muternya ke sana ya. Jadi muternya ke sana ya, berlawanan jarum jam. Nah, kalau berlawanan jarum jam berarti dia positif ya. Ini sebenarnya perjanjian saja ya. Ini positif. Jadi ada buku yang kebalik, tapi nanti kita kasih keterangan angkanya segini, arahnya kemana, kira-kira gitu ya. Sampai sini bisa ya? Oke, lagi-lagi ya, masih poin 1 nih. Jadi misalnya ada gini nih, ini O, di sini R. Sekarang dorongnya ke sini. Nah, F-nya ke sini. Jadi gimana? Nah, tancap jarumnya di sini, pensil di sini, didorong, tung, gitu ya. Ini jarum, ini anggap jangka, tung. Nah, muternya ke situ kan ya. Nah, karena muternya sini, itu searah jarum jam, jadi negatif. Gitu. Rumusnya sih F kali R. Bisa ya? Lagi. Nah, sekarang gini, ini O-nya di sini, R-nya di sini, gayanya ke sini. Bagaimana ini? Nah, sebenarnya kalau ini tidak muter, jadi didorongnya tuh malah jadi ke titik pusat. Nah, kalau seperti ini torsinya itu 0. Lagi ya. Nah, begini, ini O, ini ada R, F-nya ke sebelah sini. Ini juga sebenarnya jarumnya yang didorong, nggak muter. Ya, ini torsinya 0. Sampai sini bagaimana? Bisa ya? Nah, sekarang ke poin 2. Lalu kita jawab soalnya ya. Nah, sekarang bagaimana ya kalau tidak membentuk 90 derajat? Nah, salah satu yang mudah itu adalah caranya gini. Trigononya pasti sin, tapi sudutnya itu harus terhadap si R-nya. Jadi gitu. Ini O, ini F, ini R-nya. Nah, misalnya di sini berarti sudutnya sebelah sana. Jangan ke atas gitu. Nah, jangan ke sini, jangan ke sini. Kalau sudutnya mau segini gimana? Boleh. Nanti sinnya sama. Sampai sini bagaimana? Nah, ada cara lain adalah mengurai gayanya menjadi vektor.
ke sumbu E, ke sumbu Y. Nah, nanti jadi salah satu ada yang seperti ini jadi 0, nanti ada yang ke atas gitu, nanti dihitung. Nah, tapi untuk mudahnya langsung saja pasti sin, tapi sudutnya harus terhadap lengannya, begitu ya. Sebentar kita lengkapi dulu ya. Jadi kalau ini pensilnya, jarumnya di sini, pensil di sini, jangka ya, didorong tung, muternya ke sini ya. Berarti muternya ke sebelah sana, searah jarum jam, berarti negatif. Jadi nanti ini ngerjainnya torsinya negatif F kali L sin sudut, gitu. Maksudnya negatif searah jarum jam. Lagi-lagi ya, kalau gini bagaimana? Dorongnya ke sana. Nah, di sini R, di sini F-nya. Nah, sudutnya sebelah sini, gitu ya. Nah, sudutnya sebelah sini, tancap jarumnya di sini, pensil jangkanya di sini didorong, tung, muternya ke sana. Berarti dia positif, berlawanan jarum jam. Jadi torsinya positif F dikali L sin sudut pasti sinus, gitu. Sampai sini bisa ya. Satu kali lagi ya. Di sini O, di sini F, lalu didorong ke sebelah sini, F-nya di sebelah sini. Oh ya, ini salah nulis ya. Ini harusnya R. Nah, dikasih tahu sudut sini misalnya 30. Nah, kalau kayak gini jangan mau ya. Kita maunya sudutnya itu terhadap tangannya, lengannya, yang ini saja. Kalau ini 30 berarti itu kan siku-siku ya. 90 kurang 30 berarti 60. Nah, isi di sini 60. Nah, sekarang baru tentukan searah atau lawan jarum jam. Tancap jarum, pensil di sini, didorong, tung, berarti muternya ke sebelah situ. Searah jarum jam, negatif, kasih min. Nah, sampai sini bisa ya? Oke, jadi 3 bentuk ya, yang membentuk siku-siku, yang menuju pusat atau melalui, sama yang membentuk sudut, gitu ya. Kita jawab soalnya. Oke, nah yang ini ya. Ini F1, F1, F2, F3, F4, F5. Oke. Nah, begini ya. Kalau banyak ya lebih seneng itu buat tabel. Jadi gini, daftarin dulu. Ya, jadi ini misalnya gayanya. Gaya itu maksudnya F. Lalu kita mau R-nya. Lalu kita mau arahnya. Sudut kalau ada ya. Lalu arahnya, lalu baru torsinya, gitu ya. Kita mau melengkapi ini. Nah, sebenarnya ini F1, F2, F3, F4, F5 nya nggak ada angkanya, jadi kita bisanya jawabannya dalam lambang ya. Misalnya F1, F2, F3, F4, F5. Oke, kita mau pusatnya di O nih ya. F1 mana ya? Oh, F1 yang ini. Nah, ini ada lagi. Kalau F1 ya, kalau F1 tuh tangan yang ini R-nya ya, kita sudutnya nggak tahu. Sebenarnya bisa tahu sih, pakai trigono, Pitagoras, aduh ribet. Nah, ada satu lagi ilmunya. Jadi gaya itu boleh geser-geser, tapi geser-gesernya harus sesuai panahnya. Tuh, ke sini. Nggak boleh geser ke sini ya. Nggak boleh, kan F1-nya di sini. Nah, kalau gitu ya, geser saja F1-nya ke sini. Jadi seolah-olah F1-nya ada di sini. Jadi lengannya itu OA. Bagaimana? Lebih mudah kan ya? Lebih mudah ya. Lengannya itu OA, sudutnya jadi 90. Nah, kalau sudut 90 kan gak ada masalah. Jadi F kali R sin sudut. Sin sudut itu sin 90 itu 1. Ya, jadi makanya F kali R saja kalau dia 90. Kecuali ini sudutnya bukan 90. Oke, nah sekarang butuh arahnya ke sini ya, didorong ke sini, tung. Oh, arahnya jadi ke sana. Yang si torsi pertama itu tuh lawan jarum jam, positif. Berarti dia positif nih, positif. Oke, berarti sebentar, OA-nya belum dilengkapi. Panjang dari O ke A 4 meter, 4 meter. Jadi torsinya F. Ini rumusnya jangan lupa F kali R sin sudut gitu ya kalau ada. Berarti ini torsinya itu F dikali, sebentar ya, kita geser sedikit. Ini buat torsi 1. Torsi 1 sama dengan F nya
F1 dikali 4 sin 90. Gak usah sin 90 ya. Beres. F2 sekarang ya. F2 ada di mana ya? F2. Oh, F2 di sini. Nah, F2 ya. Nah, F2 itu ini ya ada sedikit masalah ya. Nah, ini digeser-geser kemana-mana juga nggak ada yang enak kayak F1. Nah, sebenarnya kalau F2 nya mau tetap di sini boleh. Jadi R nya tuh sebelah sini. Nah, tapi kita harus cari sudut ini nih, sudut yang sini gitu ya. Nah, jadi sudut yang ini ya, cara mencarinya begini. Kita lihat segitiga ya. Nih segitiganya. Nah, ini pakai warna yang berbeda ya. Dari sini sampai sini sampai sini. Nah, gitu ya. Pisahin ya di sini ya. Biar mudah ya. Nah, jadi ada segitiganya di sini. Nah, kita tuh mau butuh sudut yang sebelah sini nih. Nah, gitu ya. Dari sini ke sini itu 4. Ini siku-siku. Nah, dari sini ke sini itu ini 3, ini 3. Berarti dari sini 6. Ah, ini pakai trigono ya. Nah, pakai trigono ini itu de, di sini sa-nya, berarti di sini mi di hadapan 90 derajat. Depan, samping, miring. Nah, yang ada D sama sa itu adalah tangen. Jadi tangan sudut sama dengan desa. Desa itu berarti 4/6 atau 2/3. Nah, berarti sudutnya itu bisa dicari nih pakai kalkulator gitu ya. Atau bisa juga begini, bisa juga gini. Kita hitung sisi miringnya ya. Nanti kita kebutuhannya sebenarnya bukan tangan, kebutuhannya sinus. Kita hitung sisi miringnya. Jadi 4 kuadrat tambah 6 kuadrat, Pitagoras gitu ya. Jadi ini akar 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. 4 kuadrat itu 16 gitu ya. 16 tambah 36. Jadi akar 52. Kira-kira gitu ya. Ah, ini tepatnya kejepit ya. Akar 52. Kalau mau dibagusin bisa ya. Akar 52 itu adalah 4 kali 13. Jadinya 2 akar 13. Nah, miringnya segitu. Nah, itu boleh ya. Kalau mau melengkapi tabel sudutnya mesti pencet kalkulator. Shift tangan 33. Oh, shift tangan 2/3 gitu ya. Itu nanti jawabannya 33,69 derajat. Nah, ini kalau dibutuhkan ya 33,69 derajat. Bagaimana? Nanti kita lihat ya ini ngegunainnya bagaimana ya. Nah, sekarang ini ya, tancap jarum di sini, pensil sini, didorong. Ah, ini hati-hati ya, didorongnya gini ya. Ada yang dorong ke sini. Tung. Ah, jadi nah, kira-kira gitu gimana? Kedesak ke sana ya. Tung. Nah, jarumnya jangan bergerak. Tung. Nah, jadi kira-kira dia akan pensilnya tuh akan jadi ke sana gitu ya. Gitu sampai sini. Kalau gini itu lawan jarum jam, berarti positif. Oke. Nah, sekarang torsi 2-nya kalau dihitung F2 dikali 3 kali sin 33,69. Nah, ini pencet kalkulator. Nah, seandainya tadi nggak mau pencet kalkulator, pakai gini lagi. Sinus itu adalah demi depan bagi miring. Jadi 4 dibagi 2 akar 13. Ya, ini juga angkanya kurang bagus ya. Kalau mau diselesaikan F2 dikali 6 per akar 13. Pencet kalkulator juga ya. Selesai. Nah, yang F3 sekarang ya. F3 dari mana? Oh, F3 itu ini yang melalui O. Kalau melalui O itu 0. Torsinya langsung 0. Ini nggak usah hitung. Step. Torsi 3 0. Ya, nggak muter jadinya ya. F4 bagaimana? F4 juga. F5 juga. Wah, berarti torsi 4-nya 0, torsi 5-nya 0. Nah, kadang-kadang kalau soalnya lengkap ya, dikasih tahu F1-nya berapa, F2-nya berapa, nanti itu minta dijumlah supaya jadi torsi total.
Tapi di soal ini sepertinya tidak, ini cuma untuk belajar saja. Oke, bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.